Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Bangunan-bangunan yang berada di depan Unisma di pinggir Kalimalang sejatinya akan dibongkar esok hari tanggal 26 Mei. Namun telah terjadi kata sepakat ya kemarin antara pemilik warung dan juga pemerintah Kota Bekasi akan dibongkar pada 31 Mei ini. Jadi akan diundur sampai ke hari Sabtu esok. Ya. Nah, kenapa bangunan-bangunan ini dibongkar ya? Secara lokasi dapat kita lihat di sini bangunan tersebut berada di pinggir dari Kalimalang ataupun sebuah saluran air yang berfungsi untuk irigasi air bersih Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Nah, lokasinya berada di yang warna merah dari Cut Mutia sampai ke arah komplek perumahan PU dan itu cukup panjang ya, kurang lebih hampir 2 km. Kemudian jumlah rumah ataupun bangunan yang ada di sana yang akan dibongkar adalah 74 bangunan. Fungsi bangunan yang ada di area tersebut adalah bangunan-bangunan yang dipakai untuk berdagang, berjualan, makanan dan minuman ya. Pak Wali Kota Bekasi akhirnya juga telah setuju dengan pengunduran ini ya, karena warga akan bersiap terlebih dahulu, para pemilik warung, para pedagang, sehingga bisa memindahkan barang dagangannya ataupun mungkin material-material yang masih bisa dipakai untuk dibawa ke tempat lain. Nah, sebelumnya surat peringatan telah dilayangkan ya, pertama, kedua, ketiga. Nah, yang ketiga itu di tanggal 8 Mei dan akhirnya pada tanggal 26 Mei diputuskan untuk dibongkar. Namun sempat terjadi demo ya, penolakan warga agar area tersebut tidak dibongkar karena sudah memiliki izin ya pada waktu itu oleh wali kota terkait di tahun 2016 untuk bisa mempergunakan lahan-lahan yang berada di pinggir Kalimalang untuk berjualan, berdagang dan seterusnya. Namun karena sudah berganti wali kota, kemudian juga sejalan dengan program Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi untuk penataan kawasan-kawasan yang berada di pinggir kali ataupun lahan-lahan milik negara, maka sesuai dengan fungsinya lahan-lahan tersebut harus dikembalikan. Nah, apabila lahan tersebut sungai, maka harus dijadikan sungai kembali, dialirkan airnya. Di media Kompas dapat kita baca di sini perwakilan dari para pemilik warung, Pak Desoto namanya, itu sudah sepakat dengan pemerintah Kota Bekasi, Pak Wali Kota, agar proses pembongkaran dilakukan nanti pada 31 Mei. Dan bila bisa dilakukan pembongkaran mandiri, maka akan dilakukan pembongkaran tersebut oleh para pemiliknya. Baik, ini adalah Jalan Cut Mutia. Kita tadi dari arah Mall Metropolitan dan juga tol Becakayu paling ujung ya. Kemudian kita berbelok ke arah jalan akses Unisma yang ada di depan. Nah, jalan ini berada persis di samping saluran air Kalimalang, dan antara jalan serta saluran air tersebut ya terdapat lahan hijau. Nanti kita bisa lihat lebih detail di depan di peta Google. Sebenarnya lahan ini adalah lahan terbuka hijau yang banyak tanamannya. Namun sudah berubah menjadi area-area yang dipakai oleh para pemilik warung untuk berdagang, berjualan, dan mungkin juga ada kafe-kafe di sini serta untuk dipakai keperluan lainnya. Jumlah bangunan yang ada adalah 74 ya, dari ujung sini nanti sampai ke ujung sana. Kita akan kembali ke arah sini lagi. Kemudian kita akan melihat lebih banyak area di pinggir sungai, dan tanah-tanah yang ada di lahan ini sebenarnya bentuknya itu adalah miring atau berupa rem ataupun pemadatan tanah pinggir Kalimalang. Secara posisi permukaan air Kalimalang sendiri itu lebih tinggi dari jalan yang kita lewati. Kita akan naik anak tangga nanti pada saat berhenti ya di bagian depan. Tampak pertokoan di sini terbuat dari bangunan-bangunan yang semi permanen karena bagian bawahnya sudah dibeton dan juga diberi dinding dengan menggunakan batako atau hebel di sekitar sini. Lalu ada dinding-dinding papannya, atau juga kita bisa lihat bangunan-bangunan yang lebih permanen seperti ini contohnya, dindingnya beton dan juga bawahnya beton, serta di atap ada yang menggunakan asbes, ada yang menggunakan seng. Nah, kita akan naik anak tangga ini ke atas untuk melihat kondisi ya lebih real Kalimalang dengan lahannya yang ada di pinggir dan rumah-rumah ataupun warung-warung yang dimanfaatkan oleh para pemilik area yang ada di sini untuk berdagang. Mungkin dari mereka
hanya memiliki lahannya saja kemudian menyewakannya ya, atau memang menggunakan lahan ini untuk berjualan. Jalan akses yang kita lewati ada beberapa juga yang rusak. Sebenarnya jalan ini sudah dibeton sebelumnya. Bangunan-bangunan yang ada ya itu tidak sepenuhnya mengisi area yang ataupun lahan yang ada di samping kiri ke arah Kalimalang, tetapi tetap ada lahan kosongnya. Mungkin ini baru 5 tahun, 10 tahun ya mereka menghuni area tersebut. Terdapat juga satu kali yang mengalir di bawah Kalimalang. Jadi Kalimalang itu sendiri adalah kali yang membentang dari timur ke barat. Jadi melintang ataupun memalang. Makanya namanya seperti itu. Dan secara tingkat kedalaman Kalimalang itu sebenarnya tidak dalam ya, karena kali tadi yang berada di samping kita itu lewat di bawah Kalimalang tanpa bercampur airnya. Dapat kita lihat warung-warung yang ada di sini sebenarnya cukup aktif ya, dan para pembelinya juga cukup ramai. Dari itu para pedagang, para pemilik toko dan juga mungkin yang menyewakan yang tergabung dalam komunitas meminta pemerintah Kota Bekasi dapat juga menyiapkan lahan yang lain ya di area ini, karena pasarnya ada ya ataupun para pembelinya ada, kemudian lahannya yang tidak ada. Jadi lahan-lahan yang sudah mereka pakai akan dikembalikan ke lahan terbuka hijau, dan mungkin mereka saat ini juga berharap ya agar ada lahan khusus untuk berdagang, tapi bukan di lahan PJT, karena lahan yang ada di samping kita milik dari perusahaan Jasa Tirta, yaitu yang mengelola Kalimalang ataupun air bersih ya, dan juga saluran irigasi. Bukan hanya di sini yang dikelola PJT ya, termasuk yang di Tambun, Tambun Utara di sekitar Gabus, dan juga di Kalibaru di Tambun Selatan. Di bagian ujung ini ada soto yang kalau menurut netizen yang kita baca ya kemarin komen-komennya menarik. Sotonya jangan dibongkar. Nah, mudah-mudahan ini mungkin Pak D Soto ya yang mengkoordinir juga para pedagang yang ada di sini. Jadi untuk sotonya bisa dipindah ke lokasi yang lain, nanti diberitahu lokasinya di mana sehingga para pembeli tetap dapat menikmati soto yang ada. Untuk lebih jelas bagaimana kondisi sebelumnya, langsung saja dari luar angkasa kita akan shoot ke arah pinggir Kalimalang yang ada di Bekasi Timur, tepatnya di sekitar Unisma. Di bagian bawah ini adalah akses tol Bekasi Timur, keluar masuk tol. Kemudian ini adalah Kalimalangnya, dan area yang ada di pinggir Kalimalang inilah yang dimanfaatkan sekarang oleh para pedagang untuk beraktivitas jual beli. Ya, mudah-mudahan ada area khusus. Sebenarnya di bagian seberang itu ada mall ya nampaknya, atau pusat perbelanjaan. Kita akan ambil ke history ya agar bisa melihat sebenarnya lokasi ini sebelumnya adalah lokasi apa. Nah, ini di tahun 2025 banyak bangunan-bangunan yang tadi semi permanen dan juga permanen berada di pinggir Kalimalang dan menggunakan lahan-lahan PJT atau lahan terbuka hijau. Ini adalah kali yang tadinya juga menyeberang di bawah Kalimalang dan menyeberang di bawah tol Jakarta Cikampek di sekitar Bekasi Timur. Nah, ini adalah perumahan PU yang kita lihat tadi pas pada saat kita putar balik itu sudah dibongkar. Bahkan sebelumnya sudah pernah dibongkar juga. Kita akan kembali ke tahun 2010. Ternyata area bagian ke arah Kalimalang di pinggirnya itu adalah lahan terbuka hijau ya. Tidak ada toko-toko ataupun warung-warung yang berada di area tersebut. Bahkan Unisma ya, itu gedung pasca sarjananya juga belum muncul di sini di tahun 2010. Kita ke arah timur. Tampak di sini bangunan-bangunan ada, cuman benar-benar dapat dihitung ya jumlahnya. Ini di dekat soto, nampaknya sotonya belum ada di 2010 ya. Sedangkan untuk perumahan PU sudah ada, kemudian ini rumah sakit Mitra Keluarga. Rumah sakit ini sudah ada dari 2010 ya. Dan ini adalah Jalan Cut Mutia serta putar balik di bawahnya yang masih baru dibeton itu ya, putar balik di bawah fly overpass di atas tol. Di tahun 2014 juga masih agak kosong.
namun gedung pasca sarjananya sudah selesai untuk Unisma. Dan di tahun 2017 ini sudah mulai muncul beberapa bangunan. Sayang sekali 2020 tertutup awan sedikit ya. 2022 sudah mulai banyak bangunannya. Baik, untuk bangunan-bangunan liar yang ada di dekat Unisma, yang tadi ya Pak Desoto sebagai koordinator, para pemilik menginformasikan mereka sudah pasrah karena itu memang milik negara, dan sesuai dengan kesepakatan mereka akan meminta tentunya pembongkarannya diundur dan mungkin akan dilakukan pembongkaran mandiri karena akan mengambil dulu barang-barang yang ada ya, dikeluarkan dari sana sehingga bisa dipakai kembali untuk lokasi-lokasi lainnya. Dan mereka sebenarnya masih berharap untuk pemerintah Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi dapat memberikan lahan-lahan yang ada di sekitar sana, ya apakah itu disewa atau bagaimana, untuk dijadikan tempat berdagang ya, karena pasarnya ada, mungkin para mahasiswa atau juga warga yang ada di sana. Baik, ini adalah komplek perumahan PU yang sudah dibongkar, yang ada di depan kita ini sudah lama dibongkar, walaupun tadi kita bisa lihat itu banyak perumahan. Di depan sana itu adalah Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur yang aksesnya lewat samping jalan ini. Baik, kita akan kembali lagi ke arah jalan akses Unisma ya. Di depan ini ada sotonya dan banyak yang parkir. Nah, memang kendala-kendala pada saat sangat ramai ya para pengunjungnya, parkir pun menggunakan area badan jalan sehingga terjadi kepadatan lalu lintas. Kalau yang di bagian ujung di dekat soto ini pedagang batu alam ya nampaknya. Nah, ini kalau nanti sudah dijadikan lahan terbuka hijau akan sangat rapi, kembali ke alamnya di tahun 2014, 2010 juga. Dari warung-warung makanan dan minuman kita melihat beberapa kafe yang bisa dimanfaatkan untuk mungkin berkumpul bersama teman-teman atau juga rekan kerja atau juga keluarga. Sampah-sampah yang kita perhatikan di sini tidak ada bak sampah khusus, melainkan ditaruh di depan ya, dibungkus-bungkus. Mungkin nanti akan ada petugas yang mengambil sampahnya menggunakan biasanya gerobak sampah ya, menggunakan motor atau juga gerobak sampah biasa. Nah, ini perlu dari pemerintah Kota Bekasi menyiapkan mungkin tempat sampah ataupun bak sampah khusus sehingga sampah-sampah tidak ditaruh di depan. Oh, karena nanti juga akan dibongkar ya. Jadi tidak perlu bak sampah ya, mungkin adanya bak sampah adalah di dekat lokasi-lokasi yang ada bangunannya di pinggir kiri. Sedangkan yang kanan ini seharusnya mungkin ada tempat sampah untuk lahan-lahan terbuka hijau kalau misalnya dikunjungi oleh masyarakat sebagai taman atau tempat rekreasi misalnya. Seperti yang kawasan wisata air Kalimalang yang saat ini mungkin sisi timurnya terbengkalai. Di depan di bagian kiri ini sampahnya dibakar, jadi sampah-sampah tersebut dikumpulkan. Berarti sebelumnya tidak ada yang mengambil sampah di sini atau bagaimana? Yang jelas sampah ditaruh di pinggir jalan kemudian dibakar agar hilang. Nah, ini juga sama di pinggir kali yang menyeberang di bawah Kalimalang. Sebenarnya Sungai Kalimalang ini juga banyak dimanfaatkan warga untuk berolahraga ya. Nanti kita akan berhenti di depan. Habis itu kita akan naik ke atas, ada anak tangga. Nah, di sana kita akan melihat mungkin ada warga, remaja atau juga mungkin juga atlet ya menggunakan Kalimalang untuk berlatih. Biasanya itu kanoing atau juga kayak. Kenapa? Karena Kalimalang ini bisa dibilang airnya bersih. Baik, kita naik, ini salah satu tangga.
ada beberapa tangga untuk menuju ke sisi atas. Jadi bangunan itu berada di tanah penahan dari dinding Kalimalang sebenarnya, bangunan-bangunan ataupun warung-warung tersebut. Ini kita sudah berada di ketinggian tanah penahan dinding Kalimalang. Ini Kalimalangnya. Airnya cukup bersih walaupun warna coklat, tapi kita tidak menemukan sampah plastik ya, kemudian kasur, mungkin juga styrofoam dan lainnya, karena air ini adalah air yang sudah disaring juga dari sisi kali Sungai Citarum. Nah, ini ada pintu airnya. Kemudian jalan yang ada di bawah sana itu jalan yang kita lewati, dan air yang ada di sini kalau ini dilepas ke arah jalan itu pasti airnya akan melimpah ke jalan. Sayang sekali memang bagian pinggir dari tanggul Kalimalang itu juga dicoret-coret oleh tangan-tangan yang mungkin secara nilai seni itu ada seninya, hanya saja itu bukan tempatnya. Nah, ini dia ya, ada beberapa 1 2 3 4 5 6 7 8, mungkin sekitar hampir 10 orang itu mengadakan latihan. Oh, ada juga plastik ya. Latihan apa di sana? Mungkin sampan ya, kayak kali. Atlet-atlet juga berlatih di sekitar sini untuk pertandingan olahraga. Nah, itu nampaknya tim SAR ya kalau kita lihat dari model sampannya. Nah, ini adalah dinding bagian belakang dari bangunan-bangunan yang ada di pinggir tanah penahan Kalimalang yang ini nih. Kemudian atapnya ada yang menggunakan seng, ada yang menggunakan atap plastik, dan ada juga menggunakan asbes. Tulisan Kota Bekasinya di sana agak sedikit tertutup ya. Sebenarnya agak berbahaya kalau tanahnya ini longsor, maka bangunan itu juga akan terkena dari timbunan tanah ya, karena tanah ini secara fungsi ini untuk menahan dari dinding air saluran air Kalimalang. Baik, kita turun lagi. Ya, kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke arah balik, yaitu di sekitar Unisma. Terdapat parkir kendaraan bermotor di sekitar sini. Mungkin tadi mungkin tim SAR tadi ya yang berlatih, atau juga para pengunjung area yang di bagian samping ada tempat olahraganya. Nah, karena ini masih pagi hari Minggu, jadi belum buka. Ini sekitar pukul 10. Mungkin siang ya baru buka warung-warung yang ada di sini. Ini juga di depan warung terdapat plastik-plastik yang sudah dibungkus-bungkus ya, isinya itu adalah sampah. Mungkin akan diangkut atau ditaruh tadi di tempat pembakaran sampah. Beberapa bangunan memiliki area parkir, namun beberapa bangunan itu menggunakan badan jalan untuk parkir karena bangunannya persis berada di pinggir jalan atau memiliki gerobak yang berada di atas. Tidak ada trotoar di sini. Baik, kita akan tunggu nanti di minggu depan ya, di hari Sabtu. Semoga para pedagang pun nanti diberikan solusi ya, tempat berdagang oleh pemerintah Kota Bekasi. Lalu area ini sebenarnya mereka sudah harusnya mendapatkan banyak keuntungan lah ya, karena mungkin ada yang sudah 10 tahun lebih menggunakan areanya namun tidak membayar sewa kepada pemerintah dan mendapatkan keuntungan. Dari situ mungkin sudah punya tabungan untuk bisa menyewa ya lokasi lainnya atau bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.